Kok dia tahu 12 tahun? Berarti udah tahu dong dari jauh-jauh hari. Berarti ya mudah-mudahan aminin ya, dia 20 tahun nih netizen, amin. Tadi ngomong Mr. Blind, aku ngomong bahwa yang menghamili itu bukan Fadel, itu ya. Sampai detik ini si Loli juga tetap masih mau sama Fadel nih. Oh ya. iya. masih Luar bang, biasa. manggil orang di persidangan, manggil semua. Bukannya itu begini, Vi. Karena mereka itu bukan berantem antara mereka. Mereka itu kan mencoba dipisahkan. Problem di antara mereka itu sebenarnya nggak ada. Ya mereka dua anak muda yang saling jatuh cinta, yang menjalani hubungan, cuman kan ada yang nggak suka terus dipisahkan kan. Dan dibuatin drama yang seperti ini pada akhirnya itu. Tapi kemarin tuntutannya tinggi juga itu kau ya. Apa? Tuntutannya berapa kemarin? 11 ya? Berapa? 12. 12 tinggi juga ya. Ada daya 1 miliar. Ya lebih dari koruptor lah. Subsidiarnya berapa? 1 miliar subsidiar. 6 bulan ya? 6 bulan. Pokoknya ngalahin Ratu Atut aja sama ngalahin Setia Novanto. Gitu kan bang, nggak, makanya dia DM Pak Oya ya. Iya. Dia bilang gara-gara bersatu sama Karena kamu gaul sama Nepot jadi 12 tahun kan, itu saja. Berarti kan, kok dia tahu 12 tahun? Berarti udah tahu dong dari jauh-jauh hari. Berarti ya mudah-mudahan aminin ya, dia 20 tahun nih netizen, amin. Amin. Dia ngikutin orang dituntut. Itu maksimal ya? Tutup maksimal. maksimalnya 15. Oh, ancamannya 15. Maksimalnya. Tinggi juga jaksa ini ya. Iya. Nggak apa-apa kan, kemarin saya bilang terakhir nih. Itu ya kalau jaksa mau nuntut segitu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Saya bisa tanggung jawab di akhirat aja. Atau Kan tanggal waktu itu kan tanggal 1 Oktober itu kan gongnya itu Tuhan. Yang mohon maaf nih tahu ya, yang disebut-sebut alat bukti surat itu betul ada dihadirkan di persidangan. Surat bukti. Aku mau Belum bisa. dan tanggal 1 aja pas aku tadi ngomong Mr. Blind, aku ngomong bahwa yang menghamili itu bukan Fadel, itu Fadel yang bilang ya, bukan Pak Oya yang bilang, bukan fakta persidangannya udah kayak Fadel yang mengatakan ke saya. Iya. Bukan chat pribadi itu. Iya, bukan telepon. Saya nggak melakukan itu tante. Ya saya nggak melakukan itu. Kamu bener nggak apa yang dituduhkan sama ibunya? Enggak tante, kata dia gitu. Padahal nggak tahu kalau dia juga udah hamil. Gitu. Iya. Kata dia. Artinya itu keterangan si pada Keterangannya si secara pribadi. Secara pribadi. Betul. Itu sebelum dia ditahan ya, karena dia Menarik sebenarnya kasus ini ya. menarik Karena tertutup kita nggak bisa ngikutin kan. Iya, karena pada saat itu Kan yang lebih penting ya. Kalau Nah, itu yang aku tanya tadi sebenarnya. Kalau misalkan itu kan tadi subjek hukumnya kan si wanita ya di undang itu. Nah, kalau misalkan ada tekanan atau paksaan, misalkan dia atau di bawah ancaman dari pihak laki-laki, itu bisa kena nggak? gimana? Misal ini kan kalau undang-undang yang dipakai tadi yang masalah objeknya kan si wanitanya. Tapi ketika misalkan si pihak prianya nih ada seorang laki-laki yang mengancam, ya kan, menekan atau di bawah tekanan atau ancaman, itu bisa kena nggak sih cowoknya itu? Tapi untuk undang-undang itu sih, Kalau apa ya? nggak? Iya ya. Kalau KWP yang waktu itu gue contoh kasus gue ya, itu nggak bisa bang. Karena kan di sini jelas subjek hukumnya wanita. Oh, berarti perbuatannya lain kan berarti? Ya perbuatannya lain karena kan berarti dia menitik beratkan terhadap pelakunya ini yaitu si wanitanya sendiri. Ketika memang dia dipaksa diancam dan segala macam, itu beda cerita konteks waktunya. Tapi perbuatan lain. perbuatan aborsinya itu tetap atas keinginan si wanitanya dong. Iya. Oke. ya kalau saya prinsipnya gini lah, dia harus tahu bahwa
nggak semua orang takut sama dia, apalagi saya. Seujung kuku saya nggak takut. Iya, itu penting. Aku sama dia, oh ya, udah dia dibui juga. Bacot. Tapi kan dia ini Kak, katanya nama-nama kita siapkan proses sudah keluar nanti lihat aja. Wah, dia Iya, kita berbulan, mudah-mudahan ya keluar masih ada umur, nggak ada umur, gimana? kalau dia benar bacot nanti kalau keluar ditunggu. Saya udah bilang di podcastnya Denny Soma sampai menutup mata saya siap ribut sama dia kalau dibikin ulah. Hajar Bo, saya mah. Dia mah, jadi jangan seolah-olah dia itu banyak yang takut dan jagoan. Kalau saya gini prinsipnya gini aja. Saya kan profesinya di sini lawyer membela klien saya. Jadi kan lawyer itu kan pasti akan melakukan apapun yang bisa membela hak hukumnya. Ya, Bukan balik lagi, saya tidak membenarkan apa yang dilakukan Fadel, tapi saya membela hak hukumnya yang dia tidak lakukan. Tapi ketika seorang lawyer sedang membela klien terus dimaki-maki, kan itu bukan porsinya dia untuk maki-maki saya. betul. Betul, dan itu terjadi. Waktu itu terjadi kau ya sama Bu Elsa Sarif. Iya betul. Iya kan? Dimaki-maki ya Betul, di depan umum di TV seorang Bu Elsa Sarif Sedang menjalankan. betul sedang menjalankan profesi dia sebagai kuasa hukum atau lawyer, tapi dimaki-maki bang ini kan nggak nyambung. Iya, betul. Memang harus ada upaya hukum bang, abang. Sorry Kak, tahu ya. Memang harus Ya, ada mau upaya tahu hukum. gini loh, Kak, dia boleh nyenggol orang, dia boleh hina orang, dia boleh nutup rezeki orang, tapi saat orang nyenggol dia dan itu benar, marahnya kemana-mana, ngehinanya kemana-mana, bawa-bawa buzzer buat apa? Masih tanya dia. Dan ini ya, semua netizen ingat ya, adik, di undang-undang advokat itu jelas mengatur tentang bahwa advokat itu tidak identik dengan kliennya. Jadi nggak bisa advokat disamakan sama kliennya. Contoh misalkan, kau ya sedang menangani kasus Fadel, bukan berarti kau ya ini Fadel. Saya dibilang licik tadi, dibilang Udah jelas yang licik Udah dia, macam udah lah. jelas yang meres dia. Udah kau ya, apa yang keluar dari mulut dia itu emang sampah. Jadi kau ya jangan kecil hati dibilang licik. Udah yang Iya. diamnya licik itu sih terdakwa. enggak. Kalau dia licik dia nggak dibui. Udah. Saya sih nggak kecil hati, Bu Fit. Saya cuman terima kasih sama Tuhan malam ini dia DM saya, sehingga nanti mungkin itu bisa jadi kick balik buat dia. Kan setiap orang punya cara masing-masing ya untuk kick baliknya. Betul. Kalau aku sih punya saran. Ada cara yang lebih elegannya untuk kick balik karena saya beda level sama dia. Maaf aja. Emang Ya. beda jauh. Kayak gini Kak, kalau aku boleh saran kau ya, Ya. segera laporkan supaya kita benar-benar bisa tahu nih siapa orang di balik akun itu. Kalau memang adminnya siapa? Ya. Kalau memang dia, berarti dia menggunakan handphone selama dalam tahanan. Karena ini malah kan dia DM. Betul. Di akun kita berjaninya itu siapa? Ya, siapa di balik itu? Kalau memang dia mengatakan itu adminnya siapa? Berarti admin itulah yang menghina kau ya. Betul. Penjarakan. Gitu aja. Betul. Kalau misalkan ternyata itu bukan admin, ternyata dia sendiri, berarti dia sedang menggunakan ponsel nih malam hari. Ya. Oh. Saya mungkin maunya gini, biar saya lebih senang juga dengarnya. Selain saya melaporkan akunnya, saya mau minta kalapasnya untuk razia, atau kalau memang dia ngotot itu admin, selama adminnya bisa menjawab dan menghina, terdakwanya di dalam taruh di sel tikus dulu, boleh nggak? Nah, benar. Masukin saute kok. Ada itu, ada kaitannya dengan apa yang terjadi kemarin ya. Mereka dia koma kok ya. Nah, itu nggak apa-apa Iya, sih. dia nggak Jangan ngomong aja, kok ya. jangan aja kita bersurat ke Ya Kalapas. kan pemilik akunnya harus bertanggung jawab dong. Mau itu dia Nah. admin, pemilik akun bertanggung jawab. Ya nggak apa-apa lah, seminggu di selfie kali aja gila di situ. Nah, amin. Iya nggak apa-apa Kak, disegerakan aja. Artinya kita juga harus tahu kan, ini akun
aktif, sementara yang punya akun katanya di dalam tahanan, ya kan? Kalau itu berdalih itu adalah admin, berarti adminnya juga maki-maki orang nih, ya kan? Misalkan itu ditujukan ke kakak, misalkan, ya berarti kan kakak merasa siapapun dia yang mengirim pesan itu, berarti kan dia pelakunya kan? Kalau saya mikirnya simpel Pak. Kalau dia bilang tadi itu akun, dari mana dia tahu saya menghubungi bapaknya Loli? Nah, Yes. ayo, Ya. ayo. Kalau dia bilang saya akun loh, ini saya pegang akun. Oke, dari mana lo tahu bahwa saya menghubungi bapaknya Loli? Ayo. Saya tahu dari Nikita, berarti Nikita di dalam pakai handphone ngasih tahu informasi kan. Sesimpel itu aja kok kalau Iya. buat kita ya. Betul. Yang kedua, kita ini lawyer kan sedang dalam menjalankan profesinya ya. Betul. Terus dihina. Kedudukan kita ini sama-sama penegak hukum, sama seperti polisi. Kalau JPU kemarin dihina di hadapan masyarakat banyak, dia bisa lakukan itu, bukan JPU nggak bisa kasih hukuman yang seberat-beratnya nanti. Dan tidak ada yang meringankan yang dia buat di dalam persidangan. Tapi kalau saya berpikirnya, selain saya melaporkan akun itu, saya juga akan minta ke lapasnya untuk razia masukin aja kan dia pemilik akun. Kenapa si admin bisa maki-maki saya? Iya. Berarti Sama aja. Iya, sama aja kan maki-maki penegak hukum. Masukin dong Celtic. betul. Jangan cuman dihukum dilaporin akun, hukum juga fisiknya. Taruh di Celtic, saya nggak mau tahu. Kalau nggak mau gitu, ramein aja kalau pasien juga. Berarti lo mengizinkan dia masukin pegang handphone. Ada apa dengan kita? Kenapa istimewa? Betul.